Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ruli Saifuddin dalam pembelajaran fisika kelas 11. Kali ini kita akan belajar mengenai materi energi dan usaha pada gerak rotasi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya teman-teman semua untuk subscribe, like, and share video ini ya. Baik, kita tahu bahwa sebuah benda jika bermassa M dan si benda tersebut bergerak lurus dengan kecepatan linear, nah maka si benda tersebut pasti memiliki energi kan? Nah, kita lihat ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada sebuah benda bermassa M kemudian bergerak dengan kecepatan linear. Nah, misalkan si bendanya itu didorong oleh saya misalkan. Nah, si benda ini ketika berpindah tempat pasti dia mempunyai energi. Nah, energinya itu disebut dengan apa? Energinya itu disebut dengan energi kinetik translasi. translasi. Kita tahu bahwa energi kinetik translasi pada benda ini kan di usaha dan energi persamaannya itu adalah EK sama dengan setengah M V kuadrat. Nah, bagaimana kalau kasusnya itu pada benda yang bergeraknya itu menggelinding atau berotasi? Nah, apakah memiliki energi kinetik rotasinya? Nah, kita bahas ya bersama-sama. Tadi kita dapatkan persamaan energi kinetik pada gerak translasi. Energi kinetiknya itu energi kinetik translasinya itu adalah setengah M V kuadrat. Nah, dari persamaan ini kita bisa menganalogikan. Nah, menurunkan persamaan untuk mendapatkan energi kinetik rotasinya. Nah, caranya bagaimana? Caranya energi kinetik rotasi sama dengan setengah M V kuadrat. Ingat, si benda ini menggelinding dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut. Nah, berarti karena ini bentuknya itu menggelinding atau melingkar, ingat kecepatan linear itu pada gerak melingkar itu adalah V sama dengan R kali omega. Jari-jari dikali kecepatan sudut. Nah, sehingga kita bisa mengubah atau mensubstitusikan nilai P-nya itu menjadi R dikali omega. Nah, sehingga energi kinetik rotasinya itu setengah M kalikan R kali omega dikuadratkan. Nah, energi kinetik rotasinya setengah M R kuadrat kali omega kuadrat. Nah, kita tahu bahwa mr kuadrat itu adalah persamaan momen inersia. Nah, sehingga kita bisa menyederhanakan persamaannya itu seperti ini. Setengah I dikali omega kuadrat. Nah, ini untuk energi kinetik rotasi. Jadi energi kinetik untuk benda yang menggelinding. Tapi ingat, pada kenyataannya benda ini bisa bergerak sekaligus. Artinya dalam geraknya itu dia terdapat dua kali gerak secara sekaligus. Nah, kita tahu si benda ini pasti menggelinding, berotasi dan bertranslasi. Artinya disebut sebagai benda yang bergeraknya itu menggelinding. Nah, sehingga kita sebutkan energi kinetiknya itu adalah penjumlahan atau kita sebut energi kinetik total, penjumlahan antara energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Nah, sehingga persamaan untuk energi kinetik untuk benda yang menggelinding seperti ini, persamaannya itu adalah setengah M V dikuadratkan ditambah setengah momen inersia dikali omega dikuadratkan. Nah, ini persamaan energi kinetik total atau energi kinetik untuk benda yang menggelinding itu adalah setengah mv kuadrat ditambah setengah I dikali omega dikuadratkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai usaha pada gerak rotasi. Perhatikan gambar sebuah roda dengan sumbunya itu tetap
atau porosnya itu tetap. Nah, si benda ini atau roda ini bergerak rotasi. Nah, dengan waktu tertentu dan sebuah titik lintasannya itu membentuk sudut sebesar theta. Sebesar theta ini. Nah, si roda ini bergerak sejauh S. Sejauh S. Nah, kita tahu bahwa usaha pada gerak rotasi itu adalah W sama dengan F kali S. Nah, berhubung ini geraknya itu adalah gerak rotasi, nah pasti hubungannya itu ada momen gaya. Dan S-nya itu perpindahannya itu dipengaruhi oleh R dan theta. Kenapa? Karena R-nya itu adalah jari-jari terhadap tiap sudut yang dibentuk pada titik lintasannya. Nah, sehingga W-nya itu F kali S. Kita ingat, momen gaya itu atau torsi itu adalah F kali R. Kemudian, tadi S-nya itu adalah theta dikali R. Karena lintasannya itu adalah perkalian sudut dengan jari-jari. Nah, kita substitusikan W sama dengan F kali S. Ini pada usaha gerak translasi. Kalau usaha pada rotasinya itu adalah W sama dengan F kali S. F-nya itu kita ganti. Tau sama dengan gaya dikali jari-jari atau jarak. Nah, berarti tau-nya itu kalau ditanyakan F berarti tau per R. Berarti kita gunakan yang ini. Ini juga. Berarti W sama dengan tau per R kali theta dikali R. Nah, sehingga usaha ini kan ada yang sama, coret. Usaha pada gerak rotasinya itu adalah tau dikali theta. Nah, dengan W-nya itu adalah usaha, satuannya joule. Kemudian tau adalah momen gaya, satuannya Newton kali meter. Kemudian theta-nya itu adalah sudut yang ditempuh. Ini untuk usaha pada gerak rotasi. Nah, bagaimana jika usaha yang dilakukan oleh momen gaya yang sama dengan perubahan energi kinetiknya? Nah, persamaannya itu adalah W sama dengan delta EK. Jadi usaha yang dilakukan oleh momen gaya sama dengan perubahan energi kinetiknya. Bagaimana? Jadi W sama dengan delta EK. Sehingga W-nya itu adalah energi kinetik rotasi 2 dikurangi energi kinetik rotasi 1. Nah, sehingga W sama dengan setengah I kali omega 2 kuadrat kurangi setengah I omega 1 kuadrat. Nah, persamaannya itu. Kita lihat contoh soal. Sebuah bola pejal dengan massa 10 kg dan jari-jari 20 cm berada pada bidang datar licin. Nah, bola menggelinding dengan kelajuan linier 5 meter per sekon dan kecepatan sudutnya itu adalah 6 rad per sekon. Tentukan energi kinetik total. Jadi energi kinetik total itu adalah si bola pejalnya itu bergerak menggelinding. Artinya menggelinding itu ada energi kinetik rotasi dan energi translasi. Berarti penyelesaiannya itu diketahui masanya 10 kilo, kemudian R-nya jari-jarinya 20 cm, dikonversi ke meter jadi 0,2 meter, 20 dibagi 100. Kemudian kecepatan liniernya atau V-nya 5 meter per sekon, dan kecepatan sudutnya atau omega 6 rad per sekon. Ditanyakannya itu adalah energi kinetik total. Kita jawab. Berhubung di sini momen inersianya itu belum ada, kita nyari dulu momen inersia. Momen inersia pada bola pejal adalah 2/5 m per kuadrat. Jadi kalian harus mengingat persamaan momen inersia untuk benda yang bukan benda tegar, yaitu bola pejal, silinder, berongga, dan lain sebagainya.
Berarti I-nya itu adalah 2/5. M-nya itu 10, R-nya itu 0,2 dikuadratkan. Berarti 20 bagi 5, 4. 0,2 dikuadratkan 0,04. 4 dikali 0,04 berarti 0,16. Nah, 0,16 kg meter kuadrat. Ini untuk momen inersinya. Sekarang energi kinetik totalnya berarti setengah M. Ini dulu. Eka rotasi ditambah Eka translasi. Boleh dibagi juga nggak apa-apa. Berarti energi kinetik rotasinya setengah I kali omega kuadrat ditambah setengah M V kuadrat. Setengah momen inersinya 0,16 kali omeganya 6 dikuadratkan ditambah setengah M-nya 10, V-nya itu adalah 5 dikuadratkan. Berarti setengah dikali 0,16 0,8 kali 36. Kemudian 0,08 maaf. 0,08 kali 36 karena 6 dikuadratkan ditambah setengah kali 10 5 kali 25. Berarti 0,08 kali 36 2,88 ditambah 125. Nah, berarti 125 tambah 2,88 berarti 127,88 Joule. Ini untuk energi kinetik bola pejal menggelinding. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya materi mengenai energi dan usaha pada gerak rotasi telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.